Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini aku mau jelasin soal teks negosiasi. Kalau kamu lihat di teks yang lainnya, kayak teks LHO, teks eksposisi, teks anekdot, itu mungkin punya banyak kebahasaan, tapi teks negosiasi itu cuma 2, jadi ini gampang buat kalian pelajari di rumah. Teks negosiasi kebahasaannya tuh yang pertama ada pasangan tuturan. Sebelum aku mulai di kata pasangan tuturan, aku mau mulai dulu di tuturannya. Jadi dari kata dasarnya. Nah, tuturan ini dari kata tutur. Ketambahan samaan. Jadi tuturan itu artinya adalah ucapan, ujaran, atau omongan. Jadi omongan seseorang ya, ucapan seseorang atau omongan seseorang gitu. Dia menuturkan bahwa kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman suka ngeliat atau baca novel, itu pasti sering menemukan kata tutur. Kata dasar tutur ini ya. Nah, pasangan pasti udah tahu ya. Pasangan tuh artinya 2 orang atau lebih. Bukan 1 orang ya, yang namanya pasangan tuh nggak ada 1 orang. Kalau 1 orang itu namanya jomblo. Pasangan itu 2 orang atau lebih. Nah, pasangan tuturan ini artinya dalam teks negosiasi ya, tindakan saling memberi pesan dan merespon antara partisipan. Jadi, harus saling. Yang namanya pasangan itu harus saling memberi pesan dan merespon antara partisipan. Nah, kalau di dalam teks negosiasi, gimana sih tindakan saling memberi pesan dan merespon antara partisipan? Contohnya kayak gini. Mengucapkan salam, direspon dengan membalas salam. Kemudian, bertanya, direspon dengan menjawab atau tidak menjawab. Pesannya di sebelah kiri, kemudian responnya di sebelah kanan ya. Ini memberi pesannya di sebelah kiri, responnya di sebelah kanan. Kemudian meminta tolong, pesannya meminta tolong, direspon dengan memenuhi atau menolak permintaan. Kemudian meminta, direspon dengan memenuhi atau menolak permintaan. Hampir sama. Kemudian menawarkan direspon dengan menerima atau menolak tawaran. Mengusulkan direspon dengan menerima atau menolak usulan. Kayak gitu. Gampang ya. Ini sebenarnya teman-teman nggak perlu mendengarkan, teman-teman cuma baca buku paket aja pasti udah paham. Karena teks negosiasi itu menurutku teks yang paling gampang di antara teks yang lainnya di kelas 10. Kemudian yang kedua ada kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif mungkin kamu pernah dengar di kelas 789 ya, di SMP. Persuasif itu artinya mengajak atau imbauan atau permintaan. Jadi antara ajakan, imbauan, atau permintaan. Contoh kata-kata yang paling sering digunakan untuk kalimat persuasif itu adalah ayo, marilah, jangan, dan lain-lain. Kalau kamu pernah lihat slogan di sekitar sekolah atau di sekitar jalanan atau di sekitar rumahmu, itu pasti kamu pernah melihat ada kata-kata ayo cuci tangan, ayo sholat, atau ayo jangan lupa beribadah, ayo jaga jarak untuk menghindari COVID-19, kayak gitu. Nah, itu adalah kalimat persuasif. Yang lainnya, kalau kamu lihat di iklan itu juga menggunakan kalimat persuasif secara tidak langsung. Jadi dia mengajak secara tidak langsung untuk ayo beli ini, ayo beli itu, kayak gitu. Nah, kalimat persuasif kalau di dalam teks negosiasi itu adalah mempengaruhi pihak lain dengan bahasa yang tepat dan sopan. Diingat-ingat ya, teks negosiasi itu harus dilakukan dengan cara yang sopan dan bahasanya juga harus tepat. Caranya untuk mempengaruhi pihak lain itu
harus pintar-pintar ya. Jadi negosiasi itu tidak sembarang orang bisa melakukannya, jadi harus pintar dalam mempengaruhi pihak lain dan bahasanya itu harus tepat. Contohnya, ini aku nggak bakalan ngasih buktinya di buku paket Bahasa Indonesia kelas 10 karena menurutku kamu bisa nyari sendiri, tapi di sini aku kasih sedikit contohnya. Kayak gini. Harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim, Bang. Nah, ini ada di buku paket, halaman 152, aku sertakan halamannya. Jadi kamu bisa ngecek sendiri di buku paketnya. Harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim, Bang. Nah, di lagi musim ini adalah cara dia mempengaruhi pihak lain. Ini kalimat persuasif, kayak gitu. Jadi nggak kelihatan ya, nggak kelihatan kalau dia itu sebenarnya meminta bahwa tolonglah ini lagi musim mangga, kenapa sih kok harganya nggak boleh kurang, kayak gitu. Terus yang kedua ada, kalau Rani punya HP kan enak, bisa buat diskusi bareng teman-teman, sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Ini ada di halaman 153, jadi yang ini di buku paket halaman 152, judulnya teks 1, yang ini di halaman 153, judulnya teks 2. Nah, di sini juga nggak menggunakan kata ayo, marilah, jangan gitu kan ya. Tapi ini adalah kalimat persuasif. Gimana caranya biar kita tahu, oh ini tuh yang namanya kalimat persuasif kalau di teks negosiasi. Dilihat aja apakah di sini ada unsur implisitnya bahwa dia mengajak sesuatu atau meminta sesuatu atau memberi imbauan kayak gitu. Coba dilihat aja. Nah, ini kan dia mempengaruhi pihak lain kan. Kalau Rani punya HP kan enak, bisa buat diskusi bareng teman-teman sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Intinya dia tuh pingin dibeliin HP karena nanti enak aku bisa diskusi sama teman-teman kalau belajar kayak gitu. Nah, yang digunakan adalah bahasa yang tepat dan sopan. Kan nggak mungkin ya, kamu kalau misalnya nawar sesuatu barang, terus kamu bilangnya, gimana sih orang jelek-jelek kayak gini? Kurangin lah harganya, kayak gitu kan nggak mungkin ya. Otomatis yang ada malah pedagangnya marah, jadi harus pakai bahasa yang tepat, kayak gitu. Sudah? Cukup ini saja kebahasaan teks negosiasi. Kalau misalnya masih belum paham, bisa dibuka buku paketnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.